Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan juga garam. Untuk kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu pada KD 3.4, yaitu memahami sifat larutan asam, basa, dan garam dengan beberapa indikator. Tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Nah, kita ke pengertian asam, basa, dan garam dulu. Yang pertama ada pengertian asam, yaitu asam didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam pelarut. Biasanya pelarutnya ini berupa air. Kemudian sifatnya asam ini biasanya terasa asam atau masam jika kita cicipi, kemudian bersifat korosif atau menyebabkan berkarat. Umumnya penghantar listrik yang baik di dalam air dia dapat melepaskan ion H+, pH-nya sendiri kurang dari 7. Kemudian asam juga dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan kalau dia dikasih kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Nah, bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Dengan indikator PP atau phenylethylamine, dia tidak memberikan warna. Bereaksi dengan basa akan menghasilkan sebuah garam. Nah, lanjut ke pengertian basa. Basa itu didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut, yaitu air pelarutnya. Kemudian sifat basa biasanya dia berasa pahit, terasa licin di tangan jika disentuh. Ketika dalam bentuk larutan umumnya merupakan penghantar listrik yang baik. Di dalam air dia dapat melepaskan ion hidrogen. pH-nya dia lebih dari 7 dan dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Namun kalau dia ditambah dengan kertas lakmus biru, warnanya tetap biru. Nah, dengan indikator phenylethylamine, dia memberikan warna merah. Bedanya dengan asam tadi, kalau dia asam ditambah PP atau phenylethylamine, dia tidak berwarna. Nah, namun kalau basa ini, dia bisa berubah warna menjadi merah atau pink. Nah, bersifat kaustik yaitu merusak kulit. Bereaksi dengan asam juga dia bisa membentuk garam. Jadi dua-duanya, kalau dia asam dan basa dia bergabung akan menjadi garam. Yang ketiga ada garam. Bagaimana sih pembentuk garam itu? Nah, garam itu terbentuk dari asam ditambah dengan basa. Akan menghasilkan garam dan air. Contoh garam: NaCl, CH3COONa, NH4Cl, NH4CH3COO itu adalah contoh-contoh dari garam. Nah, di sini sudah ada penggambarannya. Kalau dia nanti asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Untuk sifat garam sendiri, sifat-sifat garam meliputi umumnya merupakan elektrolit kuat seperti pada garam yang bersifat netral. Bersifat netral pada garam netral yaitu dari asam kuat dan juga basa kuat. Bersifat asam pada garam asam yaitu terbentuk dari asam kuat dan juga basa lemah. Ataupun bersifat basa pada garam basa yaitu terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. pH-nya juga 7 kalau dia garam netral. Kalau pH-nya kurang dari 7 berarti dia terbentuk dari garam asam. Ataupun pH lebih dari 7 berarti terbentuk dari garam basa. Nah, karena dia garam tidak merubah warna kertas lakmus. Pada garam kertas lakmus tidak berubah. Kalau warna merah tetap merah, biru juga tetap biru. Kemudian kalau dia itu bersifat garam asam, nanti kertas lakmus biru bisa berubah jadi merah. Sedangkan kalau dia garam basa, kertas lakmus merah bisa menjadi biru. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa garam yang sering ada di sekitar kita. Jadi ada garam dapur, pembuatan pupuk, pasta gigi, kapur, bahan deterjen dan juga garam Inggris atau obat pencair itu adalah contoh dari senyawa garam. Nah, kemudian
Bagaimana sih kita untuk mengidentifikasi sifat larutan itu, apakah dia bersifat asam atau garam ya? Nah, kalau kita di dalam laboratorium, kita masih punya kertas lakmus. Namun kalau kita sudah tidak berada di laboratorium seperti pada pembelajaran kali ini, yaitu bersistem daring, jadi kita memanfaatkan indikator alami yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Nah, contoh yaitu larutan indikator larutan asam basa khusus yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa pada larutan. Nah, indikator alami berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa atau sari dari bahan-bahan ini menunjukkan warna berbeda pada larutan asam dan juga basa. Nah, ini adalah contoh indikator alami yang ada di sekeliling kita yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi asam atau basa kalau kita tidak berada di dalam laboratorium. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, untuk perubahan warnanya bisa dilihat di sini ada beberapa macam. Contohnya ada bunga sepatu. Kalau dia sifat aslinya setelah kita tumbuk dan kita ekstrak, dia menghasilkan warna merah muda. Namun pada saat larutannya asam, dia berubah menjadi merah muda, hampir sama ya. Kemudian kalau dia dalam suasana basah, jika ditambahi basah, dia akan berubah hijau. Begitu. Jadi nanti setiap indikator alami itu akan memberikan perubahan warna dengan masing-masing larutan yang akan kita coba. Contohnya larutan asam nanti perubahan warnanya gimana, larutan basa nanti berubah warnanya gimana. Dan kalian bisa coba sendiri di rumah masing-masing. Nah, ini contoh pembuatan indikator alami, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.